Silakan duduk lagi. Ya, sebenarnya nggak harus berdiri juga sih. Kayak tamu agung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wa bihi nasta'in wa ala umuri dinil wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, malam yang penuh dengan keberkahan insya Allah, malam yang penuh dengan suasana yang positif, yang penuh dengan sukacita, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di majelis taklim al-fatih ya. Majelis yang sudah lama saya dengar, majelis yang sudah lama saya pengen berkunjung. Alhamdulillah baru kali ini saya bisa bersilaturahmi di sini. Semoga tempat ini menjadi tempat yang barokah. Amin. Tempat yang suatu saat nanti akan menjadi pencetak para ustadz dan ustadzah ya, Amin. yang bisa menyambung berdirinya majelis ini, kemudian menyambung sejarah Islam sehingga bisa menjadi besar, bukan hanya di Bandung tapi nanti di Indonesia. Amin. Semoga pula majelis taklim atau majelis al-fatih ini bisa mencetak orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa membantu orang lain untuk sukses pula. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, yang karena ilmu beliau, cahaya beliau, sehingga kita semua bisa seperti saat ini. Oke teman-teman, ini luar biasa ya orangnya. Bisa berdiri di hadapan para ustaz semua, mohon maaf. Ini luar biasa, satu kehormatan juga buat saya pribadi bisa hadir di sini. Semoga apa nanti yang bisa saya sampaikan bisa menjadi manfaat buat Bapak Ibu semuanya dan teman-teman. Amin. Ini ngomong-ngomong, sebelum saya berbicara nih, dikasih waktunya berapa menit kira-kira ya? 2 jam. 4 jam. 4 jam, Pak. Ya sebenarnya kalau disuruh milih saya lebih ngomong sebentar, lebih milih sebentar. Kenapa? Karena bayarannya sama. Ngomong sebentar bayarannya 50 jutaan. Ngomong lama juga sama. Jadi kalau suruh milih sebenarnya lebih baik milih sebentar Bu, Pak. Ya karena bayarnya sama ya. Ya ini biar nanti tahunya misalkan wah ini Mas Tis di ngomongnya kelamaan, wah nanti pada pegel-pegel duduknya, ini mau pamit gak enak gitu kan. Ya lebih baik kesepakatan dulu di awal biar sama-sama enak, biar sama-sama ngeridok gitu. Kira-kira berapa nih Kang Unge dan teman-teman? 3 malam. Udah biasa sampai pagi malam. Berapa Pak? Ya sebentar tapi mantap. Sebentar tapi mantap. Nah, sebentarnya berapa menit nih Pak? Biar karena bisa. Ini materi ini sebenarnya kalau dikupas ini bisa sampai pagi Pak. Lanjut sampai pagi. Tapi bisa saya singkat 5 menit. Waduh. Kira-kira berapa menit? Ini jam 10:30. Masih panjang. 10 menit cukup? Kurang, Pak. Kurang. 15 menit? Kurang sedikit. Bisa ditambah. Nanti gini aja sepakatannya. Kalau memang sudah pegel, Mas Tis saya sudah nyerah, sudah selesai aja gitu ya. Enggak apa-apa ya? Iya. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini satu kehormatan ya saya bisa berdiri di sini. Jadi sebelumnya di 5 tahun yang lalu sebenarnya keinginan saya itu tidak seperti ini. Ya kenapa? Karena keadaan saya di 5 tahun yang lalu mungkin jauh lebih tidak beruntung dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kenapa? Karena secara ekonomi
Secara penghasilan di 5 tahun yang lalu saya hanya punya penghasilan alhamdulillah 50.000 setiap hari. Ya, atau kalau 1 bulannya itu berarti sekitar 1.500.000 untuk hidup di Kota Bandung. Nah, dengan menghidupi 3 orang anak, kemudian 1 istri, jangan dibalik. 3 istri 1 anak, wah nggak boleh. Jadi 3 orang anak 1 istri. Ini menurut Bapak dan Ibu kira-kira penghasilan segitu cukup nggak kira-kira ya? Kurang apa cukup ya? Dicukup-cukupin ya? Ini cukup-cukupin. Ini luar biasa ya. Kami sekeluarga kecil saya ini benar-benar kehidupannya sangat sulit ya, untuk hidup di sebuah kota Bandung. Karena ya tahu sendiri hidup di kota Bandung semuanya serba beli, bahkan buang air kecil aja harus bayar. Ya kalau cari yang nggak bayar, cari gratisan harus ke kebun, ke sawah. Nah, ini belum rasa malu ya. Akhirnya dengan penghasilan seperti itu buat saya pribadi ini sebenarnya luar biasa kesulitan. Saya sudah merantau di Bandung saat itu di 5 tahun yang lalu itu sudah 20 tahun Bapak dan Ibu. Artinya 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Tetapi secara nasib, secara keadaan, saya merantau dari Jawa Tengah ke Bandung ini justru kok nasibnya nggak berubah. Nah saat itu nyaris ya, saya nggak percaya dengan kalau sering dengar Ustadz di pengajian bahwa Tuhan akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubahnya. Kan ada yang seperti itu ayatnya kan? Saya nggak percaya. Kenapa? Karena saya sudah 20 tahun hijrah, ya katakan hijrah merantau ke Bandung ini nggak ada perubahan secara nasib. Jadi saya pikir wah ini dalil itu, ayat-ayat itu sesuatu yang hanya menghibur, nyaris nggak percaya karena keadaan. Tapi bersyukur ya di tahun 2015, 2014 ini ya saya ditelepon teman saya saat itu bahwa ada sebuah peluang. Nah peluang itu kemudian saya manfaatkan dan alhamdulillah ya perubahan itu terjadi seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang gitu Bapak dan Ibu. Ya mungkin kalau di slide mungkin ya nanti bisa saya sedikit berbagi ya. Jadi dari 5 tahun yang lalu saya punya penghasilan 50.000 sehari. Kemudian 5 tahun kemudian 50.000 sehari ini menjadi 50 juta sebulan. Kira-kira besar nggak Bapak dan Ibu? Besar banget ya? Ini belum penghasilan istri loh. Ya kalau istri kira-kira sekitar ya berapa ya? 1.500, 1 juta lah kita. Cuman setiap hari. Ya sehari sejuta buat istri, besar nggak kira-kira? Besar ya? Jadi bisa dengan istri kira-kira ya 2 jutaan, 2 juta setengah setiap hari. Lumayan ya? Lumayan. Dan penghasilan sebesar itu, ya penghasilan sebesar itu sekarang sudah sama dengan peluang atau bisnis yang Bapak dan Ibu miliki saat ini. Apa yaitu? Yaitu 3i Network Bapak dan Ibu. Jadi yang sudah bergabung di 3i Network selamat, karena nanti kalau dikerjakan itu ya 1 atau 2 tahun yang akan datang. Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu buat para. Nah, ini semoga tidak mengganggu ya. Ini sebelumnya sudah ada yang kenal saya? Sudah. Sebagian di foto mungkin ya. Sebagian ada yang pernah bertemu. Ya, foto kalau sama aslinya, ganteng fotonya, ganteng aslinya. Ganteng fotonya Mas. Waduh, silakan kalau gitu ya. Kalau foto diganteng-gantengin aslinya ternyata nggak ganteng gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan cerita sedikit tentang success story saya. Oke, ini. Jadi sebelum saya cerita tentang success story, ini saya belajar sejak saya bergabung dengan program 3i ini.
saya selalu membaca buku ya tentang tulisan-tulisan orang-orang yang sudah sukses gitu. Nah, ini ada salah satu orang yang sangat terkenal di dunia bisnis, namanya Dr. Charles King. Ya, beliau pakar network marketing atau profesor network marketing berasal dari Amerika Serikat. Beliau juga salah satu dari dosen sebuah university yang paling terkenal juga di Amerika sana, katanya ya, karena saya sendiri juga belum ke sana. Ini namanya University of Illinois. Jadi dalam satu dalam satu artikelnya di buku The News Professional, ini bukunya banyak dijual di toko-toko buku Gramedia yang terkenal, bukan di toko buku fotokopi karena nggak ada buku ini ya. Gramedia itu banyak. Nah, salah satu kalimat yang dulu sampai sekarang ini masih saya pegang, bahwa beliau bilang bahwa sejarah ini telah membuktikan. Sejarah berarti kalau sejarah itu sudah pernah dilalui ya. Sejarah telah membuktikan bahwa jika Anda bergabung pada saat awal di sebuah perusahaan network marketing. Sejarah membuktikan bahwa jika Anda bergabung pada saat awal di sebuah perusahaan network marketing yang bertahan lama. Jadi kalau Anda bergabung di sebuah perusahaan network marketing yang bertahan lama, maka Anda akan mendapatkan kekayaan yang maha dahsyat. Ini. Jadi jika Anda bergabung di sebuah perusahaan network marketing yang bertahan lama, maka Anda akan mendapatkan kekayaan yang maha dahsyat. Nah, ini saya akan coba gabungkan atau saya akan coba kaitkan dengan 3I atau jahat. Kalau ini network marketing, konsep bisnis kita kan nasabah get nasabah. Artinya dijual dengan sistem kemitraan bersama. Setiap nasabah secara otomatis, secara sistem bisa punya penghasilan by sistem. Artinya nasabah ini dia menjadi satu mitra atau member ya, yang selalu dikaitkan oleh sistem. Artinya network marketing. Kemudian yang bertahan lama, perusahaan kita ini sudah mungkin tadi ya Mas Udin di presentasi, berdirinya tahun 1975. Artinya sudah 45 tahun sampai sekarang. Yang punya orang yang ketiga terkaya di Indonesia. Kira-kira secara perusahaan kuat ya? Kuat banget ya. Artinya bisa bertahan lama. Kemudian kalau bergabung, ini kata kunci, kalau bergabung di saat yang awal di perusahaan yang kuat, maka akan mendapatkan kekayaan yang maha dahsyat. Program 3I Network ini baru 5 tahun, 6 tahun berjalan sekarang. Artinya masih lama atau sudah lama? Masih sebentar atau sudah lama? Sudah lama. Ya. Perusahaannya sudah lama, programnya baru sebentar, baru 5 tahun. Artinya buat teman-teman yang bergabung sekarang masih masuk dalam kategori orang-orang awal. Nah, artinya kalau memutuskan saat ini, nanti Anda akan mendapatkan kekayaan yang maha dahsyat. Karena kita semua di sistem juga masih dalam tahap penyempurnaan, belum sempurna ya. Semuanya nih mobil dan sebagainya, sistem online dan sebagainya ini masih dalam tahap penyempurnaan. Artinya nanti kalau benar-benar ini produk kita atau sistem kita ini sudah terbentuk, maka Anda yang bergabung saat ini benar-benar akan mendapatkan kekayaan yang maha dahsyat. Seperti halnya saya memang belum dahsyat, tetapi paling tidak 5 tahun yang lalu punya penghasilan 50.000 sehari, kemudian 5 tahun kemudian bisa punya penghasilan 50 juta setiap bulan. Ini buat saya bisa punya kekayaan yang maha dahsyat dibanding dengan 5 tahun yang lalu gitu teman-teman semuanya ya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya kita ini sangat beruntung bisa bertemu dengan satu program yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang sangat besar. Jadi nanti 3I Network ini akan mengalami 3 masa. Nah, 3 seperti programnya 3I Network. Yang pertama masa-masa perjuangan, yang kedua masa-masa kejayaan,
yang ketiga masa-masa keemasan. Nah ini beruntungnya buat teman-teman sekarang ini tidak lagi harus mengalami masa-masa perjuangan. Kenapa? Karena masa-masa perjuangan ini dulu ini 3E Network adalah satu-satunya sistem yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dengan cara kemitraan bersama atau networking, atau mungkin sering dengar dijual dengan cara konsep multi level marketing, kira-kira seperti itu. Jadi baru satu-satunya perusahaan asuransi yang mengeluarkan program dengan sistemnya ini kemitraan bersama. Artinya kita pionir. Kemudian 2-3 tahun kemudian disusul ada beberapa perusahaan yang mengikuti jejak kita. Tapi 3E Network adalah sebagai pionir, satu-satunya yang pertama di Indonesia bahkan di dunia. Karena selama ini asuransi itu dijual dengan cara keagenan. Jadi nasabah ya nasabah tok, ya nasabah aja. Dan kalau mau punya penghasilan harus pure dari jadi agen asuransi. Tapi kalau sekarang nasabah by sistem dengan 3E, nasabah oleh sistem otomatis bisa punya penghasilan. Ini kan luar biasa ya. Nah teman-teman yang bergabung sekarang tidak harus mengalami masa-masa perjuangan, masa-masa sulit seperti saya dulu di 5 tahun yang lalu. Pembuktian belum ada, orang meninggal dari program ini juga belum ada. Jadi nggak percaya. Coba kalau misalkan mau bukti harus meninggal dulu, tadi seperti Mas Udin bilang. Mau bukti dapat asuransinya ya. Nah ini saya selama perjalanan 5 tahun ini alhamdulillah saya masih hidup, saya pengen umur panjang, semoga berumur panjang ya. Tetapi sudah banyak sekali yang membuktikan ya Tuhan mengambil mereka lebih dahulu dan benar-benar asuransinya keluar. Investasinya sudah lewat dari 5 tahun, artinya sudah banyak yang selesai dan benar. Setelah masa kontrak selesai 5 tahun, di tahun ke-6 itu mulai dapat keuntungan dari hasil tabungannya, bukan bisnisnya. Benar, itu sudah terbukti. Dan yang ketiga, income-nya ini sudah banyak banget yang membuktikan. Nah, kita nggak usah berbicara yang punya penghasilan ratusan juta seperti halnya Tron. Seperti ya yang saat ini berdiri di hadapan teman-teman semuanya. Ya 50 juta kan lumayan ya setiap bulan. Artinya tiga-tiganya ini sudah membuktikan kalau saya dulu harus berjuang berdarah-darah untuk menjalani bisnis ini, teman-teman yang sekarang ini nggak harus melewati itu semua. Karena gampang, pengen ketemu dengan orang yang punya penghasilan puluhan juta, bisa datang ke Harmoni. Atau nanti suatu saat, ya seperti sekarang ini bisa datang, bisa sewaktu-waktu bisa melihat. Kalau dulu nggak bisa Bapak dan Ibu. Dulu saya pengen ketemu dengan orang yang punya penghasilan 30 juta, ini harus nunggu paling cepat itu 6 bulan. Paling cepat, itu pun di acara. Pengen salaman, kadang nggak kebagian. Pengen foto nggak kebagian karena saking rebutannya dulu harus nunggu yang dari Jakarta yang sudah sukses. Nah sekarang Bapak dan Ibu gampang ya, bukan hanya salaman, bukan hanya foto, tapi bisa langsung setiap saat bisa lihat orangnya yang sudah punya penghasilan 50 juta setiap bulannya. Lebih mudah apa lebih sulit? Mudah banget. Jadi sebenarnya kalau dulu saya mencapai posisi goal agensi 2 tahun, teman-teman yang mulai sekarang ini nggak harus 2 tahun sebenarnya, karena nggak harus melewati sistem. Mobil sekarang sudah semua canggih luar biasa. Artinya percepatan tuh dasar. Tunggu nomor polis nggak kayak saya dulu. Tunggu buku polis itu yang biru yang teman-teman sudah dapat ya, itu harus 1 tahun. Itu baru datang ke rumah. Bayangkan. Kalau sekarang berapa minggu, berapa hari, 1 minggu setelah proof sudah datang kan polisnya. Dulu saya nunggu 1 tahun. Makanya luar biasa dahsyat masa-masa perjuangan itu. Nah itu sudah mulai mau lewat dan sekarang mulai masuk masa kejayaan. Nah masa kejayaan saat masa perjuangan, masa-masa belajar ya alhamdulillah dibayar 50 juta setiap bulan. Nah masa kejayaan, semoga nanti 1-2 tahun dan 2021 ini bisa punya penghasilan di atas 200 juta setiap bulan. Nah, teman-teman semua saya yakin, nah Hakul yakin benar-benar asal mau, sebenarnya asal mau, ini 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang punya penghasilan 10-20 juta itu udah gampang banget sebenarnya. Karena sudah mudah, semuanya dipermudah, bukti ada, sistem mudah, semuanya sudah terbukti. Jadi nyaris tidak menemukan kesulitan. Enggak seperti saya dulu di awal. Nah artinya
kalau berpegangan ini sudah sejarah, artinya teman-teman yang ada di sini, saya yakin yang bergabung saat ini 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang bisa mendapatkan kekayaan yang maha dahsyat dari program ini. Ya, ini teman-teman. Nah, oke. Nah ini transformasi pribadi saya mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ini Mas Tis lulusan kuliah mana ya? Nah, saya sebenarnya secara pendidikan itu S3, tapi S3 KW, SD, SMP, SMA. Nah, jadi bukan S3 beneran. Nah, saya pendidikan formal ini SD, SMP, dan SMEA. Dulu tuh SMEA bukan SMK. Kalau sekarang setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, setelah SMEA, saya tahun 94 merantau ke Bandung sampai saat ini. Nah, begitu merantau ya tahun 95 sampai 96 saya kerja di toko besi di Cibiru selama 1 tahun. Kemudian dilanjut dengan karena saya nggak betah di toko besi, saya pikir saat itu wah saya kan sekolah SMEA, SMK, masa harus manggul-manggul harus bongkar muat semen yang beratnya 40 kilo setiap hari. Akhirnya nggak betah, cuma bertahan setahun. Kemudian saya pindah kerja di salah satu distributor kaos kaki di Bandung, tepatnya di Jalan Sri Mahi 3 nomor 1. Nah ini di Bandung selama hampir 13 tahun di situ. Dan saya nggak pernah pindah kerja. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa kerja itu di mana saja tempatnya sama penghasilannya. Nggak ada orang yang kerja, nggak ada orang yang pindah kerja kemudian penghasilannya jadi berlipat-lipat. Tapi asal kalau misalkan pendidikannya SMEA ya paling segitu, yang beda cuma suasana. Akhirnya saya tidak pindah kerja. Saya hanya mau keluar kerja kalau saya tidak lagi kerja dengan orang lain. Nah tahun 2007 ini saya pikir saya sudah cukuplah mengabdi 13 tahun saya kerja. Akhirnya saya keluar. Salah satu yang menyebabkan saya keluar kerja itu, nah saya punya teman kerja ya, dia itu temannya bos saya, CS-nya bos saya, dia udah kerja hampir 20 tahun lebih. Ketika dia mau masuk masa pensiun, ini nggak dapat apa-apa. Padahal dia ikut berjuang dengan bosnya saat itu. Nah ini saya kembalikan ke saya. Nah nanti kalau saya kayak teman saya itu, ya dia aja yang dekat dengan bos nggak dapat apa-apa, apalagi saya dekat aja enggak gitu. Akhirnya sebelum terlanjur saya keluar dengan harapan kalau saya usaha sendiri nanti bisa punya penghasilan lebih daripada atau dibanding dengan saya kerja. 2007 saya keluar, akhirnya dari 2000 sampai 14 inilah yang perjalanan mulai pengalaman hidup mulai saya lalui. Saya mulai buka warung di rumah, ya warung kecil-kecilan, warung sembako dengan istri. Kemudian ya dapat pesangon saat itu sekitar berapa ya, 5 juta ya, pesangon 5 juta. Saya modal buat buka warung di rumah sama istri. Ternyata warung yang dibuka itu nggak jalan, barangnya habis, uangnya habis. Jadi kosong semua, uangnya habis, barangnya habis, masih ninggalin hutang. Akhirnya buat ninggalin hutang itu, buat bayar hutang, satu-satunya aset yang saya punya dulu waktu saya kerja, saya dikasbonin sama bos untuk bisa beli rumah di Cibaduyut. Akhirnya saya jual untuk bayar hutang. Sisanya ini ternyata nggak bisa buat beli rumah lagi. Akhirnya saya ngontrak. Nah ngontrak di daerah Balai Indah Bandung. Nah di situ dari 2019 apa aja, karena modal nggak ada, semua nggak ada, mulai dari keliling jualan gula, jualan sendal, jualan kue-kue ke warung-warung, masukin kue-kue kecil, istri suka bikin. Kemudian jadi pedagang kaki lima di Tugu Balenda, setiap hari Sabtu saya ngampar di situ, setiap hari Minggu. Kayak besok tuh pagi-pagi subuh saya ngampar di Tugu Balenda, banyak sekali, sampai terakhir supaya kaos kaki. Dan terakhir ini untuk bertahan hidup ini saya jualan telur asin keliling tahun 2014 gitu teman-teman semua. Ini sejarah ya, maksudnya pengalaman hidup saya sebelum tahun 2015. Kemudian saya 2 tahun 2014 akhir saya bertemu dengan Tri Network, dan tahun 2015 saya mulai menjalankan bisnis Tri Network sampai sekarang. Saya bergabung dengan mitra atau dengan perusahaan PT AJ Sentral Asia Raya ini sampai sekarang. Jadi kalau sekarang ini sudah terhitung 6 tahun jalan. Kira-kira kalau sudah 6 tahun sudah banyak pengalaman ya di TRI ya. Sudah mengalami banyak yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah ini sedikit karir saya di TRI. Ini sebenarnya nih
Januari 2015 saya bergabung tanggal 27 Oktober 2014. Januari 2015 saya tim agensi, punya penghasilan, punya bonus 1,4 juta. Februari 2015 berarti sebulan kemudian saya leader agensi, bonusnya 2,5 juta setiap bulan. Oktober 2015 saya bronze 5 jutaan setiap bulan. April 2016 saya silver 12 juta per bulan. Desember 2016 saya beragensi 30 juta per bulan. Jadi 2 tahun pas saya bermitra dengan 3i, ini saya posisi beragensi bonus 30 jutaan setiap bulan. Dan di September 2018 saya platinum agensi 50 juta setiap bulan. Sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan di platinum. Saat itu saya punya target sebenarnya di Januari titanium, Agustus crown, tapi ternyata Tuhan masih belum mengizinkan. Ya, mungkin Tuhan masih belum melihat bahwa saya pantas untuk jadi crown, tapi saya juga sedang belajar bagaimana saya memantaskan diri untuk naik posisi selanjutnya titanium dan crown. Ya, semoga nanti di Bandung, mohon doanya ya, di Bandung akan ada crown agensi dengan income 200 juta setiap bulan. Kalau sudah ada crown ini apinya semakin besar ya, semakin besar ini akan semakin dahsyat. Ya, ini cerita sedikit tentang saya perjalanan di 3i. Oke, nah ini dulu teman-teman semuanya ya, di tahun 2015 ini telur asin yang saya jual keliling seperti ini ya. Nah, ini gambarnya mungkin. Jadi setiap hari itu saya bawa 10 kerai atau 10 tumpuk kaos telur asin yang dari satu krai ini isinya 30 butir. Jadi kalau setiap hari diikat dengan tali rafia, ditaruh di belakang motor Vega tahun 2007. Ya, saya keliling ke warung-warung, ke warteg-warteg, ke kios-kios, ke pasar-pasar. Ya, keliling aja setiap hari. Nah, ini kadang habis, kadang enggak. Ya, seringnya sih enggak habis. Jadi paling banyak setiap hari itu 250 butir telur asin yang bisa terjual. Nah, dari satu butir telur asin punya untung ya 200 rupiah, ya kira-kira 50.000. Nah, anak saya ini saya punya 3 anak ya. Saat itu anak yang pertama ini mau masuk SMA, ya masih SMP. Anak yang kedua SD, yang ketiga saat itu masih belum sekolah. Dan setiap hari, setiap malam itu hanya untuk tidur aja mereka nggak punya kamar tidur yang layak. Jadi tidurnya di depan dapur, ya ini tembok-temboknya udah bocor. Kalau yang namanya hujan udah pasti ini basah semua. Jadi harus cari tempat yang agak tinggi yang tidak kebocoran. Nah, ini derita orang kontrak seperti itu ya. Nah, ini di depan dapur, inilah kehidupan kami di 5 tahun yang lalu. Nah, ketika saya mengawali 3i Network ini nggak mudah teman-teman semuanya. 3 bulan pertama saya tidak mendapatkan nasabah satupun. Ya, saat itu sebenarnya saya nyaris berhenti. Ya, kenapa? Karena sangat sulit saat itu untuk dapat nasabah satu aja, sangat sulit. Cuman inspirasi saya ketika kesulitan itu datang, ya saya selalu setiap pulang malam itu melihat mereka gitu kan, tidur di lantai kedinginan seperti ini, tikus banyak banget. Nah, ini nggak tega melihat mereka. Nah, kenapa? Karena saya yakin mereka ini nggak minta dilahirkan dari orang tua seperti saya. Ya, mereka minta ini, saya nggak bisa. Mereka minta itu, saya nggak bisa. Hanya untuk tidur aja mereka harus seperti ini. Inilah yang membuat saya tetap bertahan. Dan saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya akan berjuang sampai anak-anak saya ini tidak lagi merasakan dinginnya ketiduran di lantai gitu teman-teman semuanya ya. Saya tetap jaga, saya tetap semangat, dan akhirnya di bulan ketiga minggu keempat saya mendapatkan nasabah yang nyaris berhenti. Saat itu yang membuat saya tetap bertahan di samping anak-anak ya, satu saya nonton berita di sebuah TV. Di situ di Jawa Timur itu ada laki-laki pakai kaos putih, pakai peci hitam, bukan lupa ya. Untung kaosnya nggak putih. Jadi ditangkap di kantor polisi. Tuduhannya apa? Ngaku nabi palsu. Nah, ngaku nabi palsu. Saya kan muslim, ya. Saya muslim. Saya tidak ya mempercayai kalau ada orang yang ngaku nabi berarti dia nabi palsu. Tapi di sisi lain, di headline-nya, oh ini yang pengikutnya banyak nih. Jadi yang saya pikir bahwa ini laki-laki ini hebat. Kenapa? Saya yakin orang-orang pengikutnya ini
pada saat pertama kali dia mengaku nabi palsu, menyampaikan bahwa saya nabi, pasti dia juga sebenarnya tahu bahwa ini nabi palsu. Tapi karena saking gigihnya, saking konsistennya, dia meyakinkan orang-orang sehingga lambat laun orang-orang itu percaya bahwa dia nabi. Akhirnya jadi pengikut 1, 2, 3, 4 dan akhirnya banyak pengikutnya. Yang jelas-jelas nabi palsu aja banyak yang ikut. Saya kembalikan ke saya kan cuma ngajak nabung, ya, ngajak nabung tabungannya buat mereka. Yang rugi, ya, yang untung mereka bukan saya. Akhirnya saya jalan terus. Itu. Kemudian ganti lagi beritanya setelah laki-laki itu, kemudian dulu lagi rame-ramenya musik bom bunuh diri kan? Pernah ingat ya? Nah nih, bom bunuh diri di Maruya, Jakarta. Ada laki-laki juga pakai jeans warna biru, dia meninggal. Ya, kenapa? Karena sebagai pelaku bom bunuh diri. Nah saya lihat lagi, ini yang hebat yang rekrut. Pasti orang itu tahu kalau dia jadi pelaku bom bunuh diri pasti resikonya mati. Tapi kok mau ya? Berarti ini hebat. Dia terus konsisten meyakinkan jadi pelaku bom diri, akhirnya dia benar-benar mau jadi pelaku. Kembalikan lagi ke saya kan cuma ngajak nabung, ya. Ngajak nabung yang resikonya dia punya tabungan, nggak meninggal. Kalau terjadi meninggal, misalkan, berarti ahli warisnya dapat uang santunan. Kalau dia jalani bisnis dapat bonusnya buat dia, bukan buat saya. Akhirnya semalam itu, ya, saya mikir, wah, saya pasti bisa, pasti nanti ada yang mau, pasti ada yang mau. Akhirnya saya cita-cita dan, nah di minggu itulah dalam 1 minggu dapat 5 nasabah teman-teman semuanya. Jadi 5 nasabah itulah saya semangat, saya dapat bonus elit, akhirnya berkembang, nah seperti tadi 2 tahun kemudian bisa punya penghasilan 30 juta setiap bulan. Nah, luar biasa ya? Luar biasa. Nah, apalagi teman-teman yang punya latar belakangnya nggak sulit kayak saya yakin pasti bisa. Ya. Paling tidak sudah punya komunitas, sudah dipercaya di masyarakat, karena di sini banyak ustadz yang biasa menyampaikan kebaikan, gitu kan. Saya yakin hanya tinggal butuh konsisten, pasti nanti akan lebih dimudahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya? Ya. Waduh, udah 30 menit. Cepet banget ya. Sudah aja atau lanjut? Lanjut. Bersambung. Lanjut sekarang aja. Oke, lanjut ya. Oke. Nah ini lanjut. Nah, oke. Nggak bisa jalan ya? Bisa nggak? Nah ini. Oke. Nah ini dulu ketika awal-awal saya ke kantor Buah Batu ya. Ini kantornya masih seperti ini. Ini kantor lama. Ini tandanya kantor yang sudah lama tidak berpenghuni, ya. Kan tulisannya aja nih sudah seperti ini, nggak diganti tahun 2015. Nah tahun 2020 ini saya pakai motor di sini, motor saya. Ya. Ini kalau yang sudah pernah ke kantor saya Bandung pasti tahu ya. Dan 5 tahun kemudian, ini karena program kita ini luar biasa dahsyat, meledaknya, programnya bagus. Akhirnya kantor di seluruh Indonesia ini dibangun, tampilannya sama persis seperti ini, jadi megah. Kalau 5 tahun yang lalu 2015 saya ke kantor dengan motor Vega, 5 tahun kemudian 2020 saya ke kantor CHR dengan menggunakan mobil HRV. Dasar ya? Nggak nyangka padahal dulu loh seperti ini. Tapi inilah kehebatan program ini. Ya, saya terdaftar tanggal 27 Oktober 2015. Kita lanjut. Nah ini jadi kenapa sih bisa seperti itu? Ini dulu yang paling hal yang saya nggak mengerti teman-teman semuanya. Ternyata apa? Pindah kuadran dengan membangun jaringan dan sistem itu satu pekerjaan yang memang tidak mudah. Artinya bisnis kita ini pertama, jadi kalau kita belajar ada yang namanya kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri ini diisi oleh orang-orang pekerja yang dia membarterkan waktunya untuk punya penghasilan. Kalau dia nggak kerja, dia nggak dapat penghasilan. Ya karyawan, ya, para pekerja, mungkin pedagang, ya itu masuknya di wilayah itu. Sementara kalau di kuadran kanan ini adalah orang-orang yang dia membangun aset, sehingga ketika aset sudah terbangun, sudah terbentuk, nanti suatu saat dia punya penghasilan passive income. Artinya apa?
Kalau dia tidak lagi bekerja, ini sudah ada aset dan dia bisa punya penghasilan walaupun saat itu dia tidak langsung kerja. Kenapa? Karena sudah punya aset produktif seperti ini. Seperti jaring laba-laba lah kira-kira seperti itu. Nah, laba-laba kalau buat sarang kan dia buat sarang dulu kan. Beda dengan cicak gitu. Cicak itu cara cari makannya dia langsung nangkep, langsung makan. Langsung makan, langsung dapat. Tapi kalau yang namanya laba-laba dia bikin sarang dulu. Ya saat itu dia puasa, dia nggak dapat makan, tapi begitu jaringannya sudah terbentuk, sarangnya sudah terbentuk, dia kan tinggal nunggu. Malah yang nyangkut itu banyak banget. Itulah ilustrasi membangun aset. Bisnis kita juga sama, itu kurang lebih seperti itu. Di awal-awal sulit, ya mungkin nggak dapat mitra, bonus nggak cukup buat operasional, ya 1 juta, 2 juta nggak cukup. Nah namanya lagi membangun aset. Ya 1 orang, 2 orang, 3 orang, nanti lama-lama menjadi kelipatan. 3 jadi 6, 6 jadi 12, jadi 9, jadi 27, 80, seperti itu. Seperti hanya saya sekarang saat ini. Dari 5 orang yang 5 tahun lalu saja, ini jadi 28.000 di 5 tahun kemudian. Ada datanya yang terbaru. Jadi inilah membangun aset, sulitnya memang luar biasa. Tapi ketika kita konsisten, aset sudah terbentuk, waduh kita bisa punya penghasilan tanpa harus seperti tadi para karyawan yang setiap berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore setiap hari. Tahu-tahu tua tanpa tabungan gitu ya, tahu-tahu tua tanpa penghasilan. Nah ini kita lagi membangun aset seperti sekarang saat ini ya, kita semua sedang belajar membangun aset. Nah ketika aset sudah terbentuk, kita bisa punya passive income, artinya penghasilan yang terus menerus tidak pernah berhenti. Seperti kayak gini, aset sudah terus kayak sekarang ini, saya di Indonesia udah puluhan ribu ya, banyak ya, malam ini aja banyak pertemuan seperti ini ya, di Cirebon, di Jakarta, di Kalimantan juga ada, di Manado juga ada, di Bandung beberapa tempat seperti ini. Artinya mereka tuh bekerja untuk diri sendiri, tapi karena sistem saya kebagian. Dan ada juga nanti sama, 2 tahun 3 tahun yang akan datang dia akan lebih dahsyat dari apa yang saya miliki saat ini. Itulah hebatnya ketika kita membangun aset ya, berpikir atau berpindah kekuatan dengan membangun sistem seperti ini. Nah ini teman-teman, saya juga dulu sama di awal-awal berjuang ya, berjuang presentasi kemana-mana ya. Inilah di awal-awal saya berjuangan seperti ini, saya presentasi tanpa alat ini sambil jualan telur asin seperti ini ya, presentasi kemudian melakukan hal yang tidak nyaman yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Seperti ini keliling ya, saya ketemu dengan orang-orang sukses, saya foto dengan orang-orang sukses. Katanya kata orang sukses dulu, saya tanya, Pak gimana sih rahasianya sukses? Oh masih harus sering foto dengan orang sukses katanya. Kan gak nyambung ya, saat itu gak nyambung ketika saya tanya masih harus sering dengan orang sukses nanti jadi sukses. Cuman karena yang ngomong orang yang sudah sukses, saya gak berani nolak. Akhirnya setiap ketemu dengan orang sukses saya foto, setiap ketemu dengan orang sukses saya foto. Ya, saat itu walaupun nggak yakin ya, dengan Pak Afrian ketika ya saya baru ini aja udah salam Pak Afrian sudah begini, saya masih begini nggak ngerti ya. Jadi belum tahu salam 3 jari ini dengan Pak Kwansen, dengan Pak Budiaji, dengan Pak Hari Purnomo ya, kemudian ini dengan Pak Sarno saat itu posisinya masih silver agensi ya, saya baru mulai ya, saya presentasi di ya seperti ini hal yang tidak nyaman sebenarnya. Tapi saya saat itu bisa lakukan. Kenapa? Karena pengen sukses, pengen berhasil. Walaupun nggak nyambung menurut logika saya, akhirnya saya lakukan foto dengan orang-orang yang sudah sukses. Nah ini, dan akhirnya apa ini ya di Agustus, oh ini nggak jalan ini ya. Nah, ini terakhir Agustus 2020 ya. Agustus 2020 berarti sekarang ya, periode Agustus. Saya masih posisi Platinum Agensi, nilainya berapa? 28.079 itu sekarang ya. Jadi ini udah jelas, ini nanti pengaruh bonus untuk tanggal 16 ini udah ketahuan angkanya. Ya minimal pasti tidak kurang dari 40 juta gitu ya, masuk ke rekening. Nah, ya nggak tenang gimana coba ya. Nah ini ibu-ibu kalau suaminya punya penghasilan di atas 40 juta kira-kira tenang nggak sih? Tenang ya? Kira-kira iya, kalau punya suami punya penghasilan 40 juta ini belum minta kopi dibikinin dulu. Ya kayak dulu saya harus teriak-teriak gitu kan.
ya teriak sampai suaramu habis baru kopi keluar gitu. Ya bukannya kamu begini yang buat dibikin nggak ada gitu ya. Nah, tapi sekarang ya baru bangun kopi sudah ada di meja, tinggal nyebut enak banget ya. Ya ini luar biasa dan Anda semua pasti nanti akan mengalami seperti saya insyaallah. Amin. Bukan hanya itu, ya. Ini dulu hal yang mustahil, saya bisa keliling Indonesia dan keliling jalan-jalan ke luar negeri gratis. Ya. Saya dulu yang punya impian naik pesawat terbang kan nggak pernah naik pesawat, boro-boro naik pesawat lihat aja beruntung kan itu. Saya naik pesawat, saya keliling ke Indonesia, saya jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun nih. Pada saat saya jalan-jalan ke Korea, ya, setiap tahun ini. Kemarin 2019 ya, ini di Korea dengan Pak Wansen, dengan Pak Yosef ya. Ini di Korea Selatan. Kemudian nah ini di sana saya berdoa, tulisannya ini nggak ada yang bisa saya baca. Makanya saya nulis sendiri apa tulisannya. Untuk semua mitra Rhythm Indonesia, tahun depan kita semua bisa jalan-jalan ke Korea dan negara-negara lain di seluruh dunia gratis gitu. Tanggal berapa ini? Tanggal 30 Juli 2018. Ini foto di Korea. Wah, keren ya? Yang selama ini dia di TV, oh ternyata Korea ada beneran gitu. Naik pesawatnya lama bang, sampai 7 jam. Ya 7 jam itu kayak perjalanan saya naik mobil dari kampung saya ya ke sini lah 7 jaman. Lama banget itu di atas dan nggak berhenti, jadi jalan terus pesawatnya. Ya kebayang kalau berhenti berarti jatuh ke bawah. Iya kan terbang pesawatnya, jadi nggak berhenti selama 7 jam itu terus ya di atas sana. Nah ini di Korea. Kemudian kemarin yang terbaru kita ya dengan Pak Ajang dengan istri ini trip dapat juga jalan-jalan naik kapal pesiar Star Cruise Agustus 2019. Berarti naik kapal pesiar, wih enak banget kapal pesiar itu. Ya. Pas saya ke Singapura, nah saya seperti karena dengan istri, kalau dengan istri itu nanti istrinya kamar khusus. Ya jadi tidak dengan yang lain ya seperti bulan madu lah gitu. Jadi makanannya enak-enak yang namanya makan itu panjangnya 1 dek gitu ya. Ini panjangnya kira-kira 30 meter yang semua makan tuh ada. Semua jenis makanan ada. Ayam, daging, mangang itu udah biasa ya. Nggak dilirik, nggak dilihat. Makanan-makanan yang aneh yang dilihat ya. Udang, cumi, apalagi ya. Pokoknya makanan-makanan yang belum pernah lihat tuh. Enak-enak banget. Itu mulai dibuka jam 8 pagi sampai jam 10 malam ditutupnya. Silakan, pokoknya lapar ke situ, lapar ke situ. Yang namanya buah-buahan komplit semuanya. Buah yang di darat belum pernah saya lihat ada semuanya di situ. Yang namanya minuman jus tinggal pilih jus apa aja ada. Pokoknya luar biasa ternyata di Star Cruise ya. Biasa ini semoga teman-teman semuanya nanti bisa naik kapal pesiar Star Cruise gratis. Amin ya. Hiburannya banyak, tinggal milih. Pokoknya luar biasa. Ini ada 16 lantai. Jadi itu 19 lantai. Jadi kapal pesiar ini 16 lantai. Bayangin aja 16 lantai itu kayak apa. Jadi istilahnya kayak di gedung di daratan ini tingginya 20 lantai. Wow. Kan tinggi banget ya. Nah ini di kapal. Pokoknya dari ujung ke ujung sehari itu nggak sampai karena saking panjangnya. Ya saya nggak kuat untuk keliling ke kapal pesiar itu nggak kuat karena ya saking besarnya kapal ya. Nah ini bonus ya mungkin dari nggak percaya Mas siapa langsung kayak gini enggak ya enggak bonus dari 2015 saya juga pertama awal Januari 2015 saya bonusnya 1.400.000. Nah posisi tim agensi Februari ketika saya posisi leader agensi bonusnya 2 juta pas 2 juta leader agensi ya. Januari. Kemudian Desember 2015 tahun kemudian bonusnya 4.900.000. Ya hampir 5 juta ya. Nah ini di Januari 2016 ya 5 juta lumayan naik ya. Setahun kemudian
Tadi Januari 2015 1.400.000, Januari 2016 5.300.000. Lumayan ya. Kemudian di November 2016, 11 bulan kemudian, saya posisi silver, bonusnya 12.257.000. Mulai 2 digit. Nah, kemudian sebulan kemudian naik nih. Ini November 2016. Nah, Desember 2016 saya posisi gold agensi. Bonus pertama gold berapa? 28.850.000. Keren ya? Inilah hebatnya sistem ini. Sekali naik ini nggak tanggung-tanggung, puluhan juta, ya. Keren ini bisnis luar biasa. Dan itu sejak saat itulah kehidupan mulai berubah, nggak pernah turun, nggak pernah kurang dari 28 juta nih. Januari 2017-nya 28 juta. Nah, ini yang masuk 33 juta masuk ke rekening. Nih, terakhir ini istri saya 6 juta waktu itu bronze, saya 45 juta. Nah, digabung 50 jutaan. Kemudian nah ini secara ini ya pas corona nih Februari 2020, April 2020. Ini bulan apa lagi? Juni 2020, Mei 2000, Februari, April platinum terus. Pergerakan luar biasa, puluhan ribu setiap bulan ya, mitranya. Nih, Agustus 2020 ini 28.000 platinum agensi. Tetap bertahan nggak turun walaupun corona seperti ini. Artinya ini sistem sudah terbukti, sudah teruji. Secara bonus nih, bonus gold istri saya 22.734 masuk rekening. Ini punya istri. Punya saya 49 juta. Jadi kalau digabung berapa kira-kira? Ya banyak. Banyak banget ya? Banyak. Ini luar biasa. Dan sistem yang sama, bisnis yang sama, ini sudah teman-teman semuanya ada di dalamnya. Berarti ini bukan lagi harapan. Anda yang konsisten nanti bakal punya penghasilan seperti ini, bahkan lebih dari saya. Amin. Ini pasti itu benar. Jadi sudah kepastian, bukan lagi harapan. Kalau harapan kan berarti keangan-angan, ini enggak ya. Ini luar biasa dahsyat ini. Ini secara tangan ya. Kemarin terakhir nih, periode Juni 2020. Saya udah nggak lagi sponsor, ini sponsornya masih sponsor tahun ketiga. Ini tahun pertama Bu Ani memperpanjang. Ini jadi sponsor saya dulu di 5 tahun yang lalu tinggal satu yang jalan. Ini bonus sponsornya 50.000, tapi secara total ini 42.943 juta bonusnya. Kan lumayan ya. Ini dahsyat, luar biasa sekali. Nah ini, jadi kita ini beruntung hidup di zaman sekarang ini untuk bisa kaya dan sukses tidak harus lagi punya pendidikan tinggi, tidak harus lagi punya pengalaman, tidak harus lagi punya modal. Kenapa? Karena kita hidup di zaman informasi, di era informasi. Asal mau bekerja sama-sama pasti bisa. Nah ini salah satu banyak ya profil orang-orang kaya di Indonesia ini banyak banget ya. Ini salah satu dari sekian banyak. Ini ada Anthony Salim yang bos kita. Nah ini beliau nih, Anthony Salim, Salim Group punya. Ini adalah bos kita semuanya. Masuk dalam daftar ketiga orang terkaya di Indonesia. Jadi gak main-main nih bos kita ini ya. Luar biasa, orang ketiga terkaya. Dan satu kesamaan dari mereka yang punya latar belakang berbeda-beda, orang-orang kaya ini, kenapa? Mereka punya pola pikirnya sama, plafon rezekinya ini tinggi, mereka ini punya impian tinggi. Jadi salah satu kalau pengen sukses, pengen berhasil itu harus menaikkan plafon rezeki kita. Jadi jangan membatasi diri dengan wah saya nggak bisa, saya nggak mampu karena saya lahir dari keluarga orang miskin, karena pendidikan saya nggak tinggi, jadi saya nggak bisa sukses. Nggak seperti itu. Kalau seperti itu berarti kita diri sendiri ini membatasi, nggak percaya dengan adanya Tuhan, nggak percaya sama Allah. Percaya nggak sih Allah Maha Kaya? Nah kalau Allah Maha Kaya, kayak misalkan kita berdoa minta punya penghasilan 100 juta, kira-kira Allah kasih nggak? Kasih kok. Nggak akan miskin Allah ngasih kita ini punya penghasilan 50 juta, 100 juta setiap bulan. Makanya kita harus menaikkan plafon rezeki kita. Saya pasti bisa, saya pasti sukses, saya pasti kaya, saya pasti berhasil. Seperti itu, artinya akhirnya akan diberi kemudahan-kemudahan Tuhan oleh Allah. Nih, ini mereka sama, orang-orang sukses itu seperti itu. Nah,
kecerdasan finansialnya tinggi, pola pikir. Nah, kecerdasan finansial itu apa? Artinya tingkat untuk mau belajarnya mereka tinggi. Karena menyadari bahwa sukses itu tidak seperti sulap, simsalabim, abrakadabra, langsung ada. Nah, ya kan? Harus proses jalan seperti orang berjalan ini. Cuma kita tahu tujuan itu ada di sana. Cuma yang namanya jalan kan nggak lurus. Kayak tadi saya jalan ke sini aja nggak sama jalannya. Belok, rata, ada apa nih? Jembulan ya. Ada naik turun ya. Paling terakhir di sini Jalan keriting. saya pikir ke masnya, Mas, ini beneran jalannya? Iya, Pak. Kok kanan kiri kayak sama, kayak nggak ada lampu? Itu yang ada lampunya. Nah, karena Mas Agus sudah tahu itu tujuan pasti, akhirnya kan kita jalan terus. Akhirnya sampai juga di halaman Al-Fatihah. Sukses juga sama, keren juga sama, ya. Kadang kita jalan itu nanjak, turunan, jalan terjal, sulit, susah dan sebagainya pasti ngalami. Tapi yang penting kita jalan, nanti kita akan sampai. Nah, ini yang dimaksud dengan punya kecerdasan finansial tinggi. Menyadari bahwa setiap sukses itu harus melewati yang namanya proses, nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba. Nah, kemudian kemampuan teknis apa? Kemampuan membangun jaringan. Nah, kemampuan membangun jaringan ini tidak bisa, makanya kenapa salah satu syarat untuk bisa sukses itu harus ada pertemuan seperti ini. Ini pertemuan seperti ini harus belajar. Nah, dalam belajar itu bagaimana kita membangun jaringan. Kita bangun sistem, caranya presentasi, caranya komunikasi. Ini kan kita lagi belajar kan? Presentasi, mengajak calon mitra, mengadakan home sharing, mengadakan acara-acara di rumah ke rumah, ini adalah membangun sistem, membangun jaringan. Nah, ini semua harus punya yang namanya kemampuan teknis, dan Anda semua, kita semua belajar ke sana. Kemudian membangun sistem juga sama seperti ini. Kita harus punya kemampuan membangun sistem. Semuanya belajar. Tapi saya punya keyakinan siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan sampai pada tujuan. Masalahnya kenapa banyak yang gagal? Karena mereka nggak sungguh-sungguh. Nah, orang-orang sukses adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, sehingga mereka punya kemampuan membangun jaringan, mereka punya kemampuan dalam membangun sistem. Dan Anda semua di sini sedang menuju di sini, sedang menjalani proses ini. Makanya ketika ini konsisten, saya yakin Anda semua, kita semua pasti bisa sampai di puncak kesuksesan. Lanjut ya. Lanjut lagi. Ya, ini saya udah agak capek nih. Ya, buat yang dengerin, Pak, sudahlah. Ya, ini udah kelamaannya, nggak apa-apa. Kalau berhenti sekarang saya lebih senang. Ya tadi bayarannya sama soalnya. Lanjut kan nih? Lanjut aja. Oke, kalau lanjut ya biar enak gitu. Saya ngomongnya enak, Bapak dan Ibu dengarnya juga enak karena sudah ada kesepakatan gitu. Ya, lanjut. Ya. Yang mau lanjut Bapak Ibu bukan saya ya. Nah, jadi nanti jangan menggerundel ya. Menggerutu. Itu saya udah ngantuk ngomong terus. Jadi kalau misalnya berhenti dari sekarang nggak apa-apa. Lanjut ya. Nah nih, hidup itu adalah peniruan. Hidup itu adalah peniruan atau duplikasi. Pengen gagal, tiru orang gagal pasti gagal. Pengen sukses, tiru orang sukses pasti sukses. Cara-caranya. Makanya kan sering dengar peribahasa, bergaul dengan tukang jualan asin, bau asin. Bergaul dengan jualan minyak wangi, bau minyak wangi. Jadi bergaul dengan orang gagal nanti gagal. Bergaul dengan orang sukses pasti sukses. Gitu teman. Jadi hidup adalah penerian atau duplikasi. Nah, saat ini semoga teman-teman semua sedang kita ini menyatukan frekuensi, menyamakan frekuensi untuk bisa sukses, bisa berhasil di bisnis 3NR. Maka tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Nah nih, jadi jika kita ingin jadi orang kaya, ya milikilah pola pikir kaya dan kemampuan teknis orang kaya. Pola pikir dulu. Kalau pengen kaya,
Nah, bagaimana cara memiliki pola pikir kaya? Yang penting kita yakin dulu, kita memiliki pola pikir dulu bahwa saya pasti bisa. Dengan cara apa? Dengan cara konsisten belajar. Nah, orang-orang yang rajin belajar, rajin datang pertemuan adalah mereka yang punya atau memiliki pola pikir kaya seperti halnya orang-orang sukses. Mungkin secara kenyataan belum, tapi paling tidak pola pikirnya kita punya dulu, mentalnya kita memiliki dulu. Nah, jadi kalau apa yang perlu dilakukan oleh orang dewasa yang tidak memiliki banyak uang, kira-kira apa nih? Yang perlu dilakukan orang dewasa yang tidak memiliki banyak uang. Kerja, terus apa lagi? Banting tulang, usaha dan sebagainya ya. Nah ini karena mereka tidak memiliki banyak uang. Nah ini juga sama. Jadi satu, hidup hemat. Bisa jadi ya supaya uangnya banyak, ya hiduplah hemat atau kesederhanaan. Ya, saking sederhananya sampai makannya aja nasinya 2 sendok, kecapnya 2 tetes, gitu ya. Kerupuknya nanti paruh kerupuk separuh, gitu ya. Saking hematnya. Kenapa ngirit banget saya pengen kaya? Sederhana. Ya nggak gitu juga ya. Ya ini banyak yang ada yang seperti itu. Nah, kedua, memperbanyak pendapatan dengan menambah kerumitan. Artinya apa? Kalau pengen punya penghasilan lebih, ya berarti harus yang pertama ada 2 jalan. Yang pertama bisa hidup hemat, pasti nanti hasilnya bisa lebih, atau hidup sederhana. Yang kedua bisa memperbanyak pendapatan Anda dengan menambah kerumitan. Apa itu menambah kerumitan? Mencari penghasilan tambahan bisa jadi. Atau seperti ini kan rumit. Emangnya duduk kayak gini nyaman gak sih? Enggak kan? Rumit ini kayak gini, dari rumah mungkin kalau jam segini ini ya, jam 11:30 sudah enak-enaknya tidur ya, atau nonton TV. Nah ini dengerin Tiswanto ngomong, apa hubungannya dengan kaya, dengan sukses itu ya? Rumit, menambah kerumitan ini namanya. Duduk kayak gini kayak orangnya gak jelas ya. Saya dulu juga sama kayak gini, apa sih enaknya kayak gini dulu kalau ngomong pada ngatur banget, nggak tahan. Tapi karena saya pengen sukses, pengen berubah, nggak apa-apa. Ini saya lagi jalan rumit nih, saya lagi menjalani hal hidup yang berbeda. Karena apa? Ada peribahasa, kalau Anda pengen mendapatkan hal yang berbeda dari orang lain, maka lakukanlah hal yang berbeda dari orang lain. Seperti sekarang orang yang lain lagi enak-enak tidur, enak nonton TV, mungkin mainin handphone dan sebagainya. Ya sekarang dengerin orang ngomong. Tapi kan beda nih. Tapi percaya, suatu saat Anda akan mendapatkan hal yang berbeda dengan mereka yang hari ini tidak melakukan apa-apa, teman-teman semuanya. Ya, akan mendapatkan satu perubahan yang berbeda dibanding dengan orang-orang yang tidak melakukan apa-apa sekarang. Seperti halnya saya dulu. Ya saya di 2-3 tahun ya seperti Anda kayak gini, bahkan lebih dahsyat. Ya, tapi hari ini apa? Saya mendapatkan apa yang tidak mereka dapatkan. Saya memiliki apa yang mereka tidak miliki. Saya bisa punya rumah, saya bisa punya mobil, saya bisa punya penghasilan puluhan juta setiap bulan. Kenapa? Karena di 2 tahun yang lalu sampai saat ini saya memperbanyak pendapatan dengan menambah kerumitan seperti yang sekarang gitu, teman-teman. Karena percaya ada hukum timbal balik, ya, hukum sunatullah. Apa yang kita lakukan itu yang kita dapat. Gak mungkin enggak. Sama seperti dalam ibadah, kita rajin ibadah, rajin sholat, ya jaminannya surga, kan begitu. Begitu juga sebaliknya. Jadi semua itu ada timbal baliknya. Jadi teman-teman lagi ini duduk, ini nanti dihargai, dihitung prosesnya sebagai satu pahala, sebagai satu hal yang nantinya akan mendapatkan ganti yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, oleh Tuhan. Ini jadi menambah kerumitan. Kemudian melakukan yang tidak bisa dilakukan. Tadi udah saya jelaskan ya, bahwa ya kayak gini kita melakukan yang tidak biasa dilakukan. Duduk dengan orang, bener, hal yang paling membosankan, beneran. 2 tahun yang lalu juga saya kayak gitu. Cuma dulu karena pengen berubah, ya udah nggak apa-apa, saya lakukan. Beneran 2 tahun kemudian bisa punya 30 juta setiap bulan, 3 tahun 40 juta setiap bulan.
4 tahun 50 juta setiap bulan, mau ke 6 tahun mau punya penghasilan 100 juta setiap bulan. Gak apa-apa, daripada selamanya kelihatannya nyaman tapi nggak aman kan. Kelihatannya mah enak, dia bisa tidur jam 10 ya kan, jam 11 sudah tidur, tapi selamanya kayak gitu ya. Selamanya kayak gitu, pengen punya motor nggak bisa, paling bisanya kredit, udah kredit nggak bisa bayar bulanan aja ya. Yang ketawa jangan, saya ini nggak nyindir loh ya. Di sini kan nggak ada kan gitu kan, nggak ada. Ya sekarang ya, iya sukses semua insya Allah ya. Amin. Karena nggak mau nambah kerumitan. Ya, nggak mau nambah kerumitan ya, nyaman, kelihatannya enak. Pengen orang lain lihat pakai mobil, kita cuma liatin punyanya motor. Setiap tahun anaknya nambah, giliran pengen jalan-jalan semuanya dibawa. Anaknya 3, ini istrinya udah tambah berat badan, udah jalan itu yang jalan motor apa sirkus ya. Anaknya 3, tengah, depan, tengah, belakang itu, di tengah 2, di belakang 1, sampai bapaknya gini tuh susah itu. Sampai rumah dia tadi itulah derita orang yang tidak mau melakukan kerumitan gitu. Tapi kalau bisa mau barter lah. Sekarang kan membarterkan waktu nih, ya kan? Susah, sulit dan sebagainya kan kita lagi barter. Tapi suatu saat ketika Anda konsisten, ini akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang saat ini Anda miliki. Itu tepuk tangan buat Anda semuanya. Jadi ya, hidup sederhana atau berjuang ya, itu pilihan semuanya. Silakan, ya nggak ada paksaan. Mau berjuang nanti punya penghasilan, mau sederhana, mau nggak mau berjuang juga nggak apa-apa. Cuma jangan pernah ngeluh, ya. Dan nggak mau berjuang, hidup susah ngeluh. Hidup kok gini-gini amat ya. Hidup kok gini-gini aja nggak perubahan. Kata Ustaz Tuhe, nasib satu kaum akan berubah. Saya kok nggak rubah-rubah ya. Nah mau rubah gimana? Orang nggak pernah melakukan apa-apa. Diajak ke pertemuan, enggak olah. Ya. Yuk ke acara kantor angka jauh tunduk ya. Padahal nonton TV sampai malam, nonton HP sampai malam, ya kan? Akhirnya nggak pernah berubah. Silakan mau pilih yang mana. Itu udah pilihan ya. Ini teman-teman punya rumah bagus, punya mobil, punya kendaraan, umroh, haji atau punya uang banyak, ini semuanya pilihan. Kalau kita pengen punya seperti ini, ya silakan ya, pendidikan membahagiakan keluarga, orang tua dan sebagainya, pengusaha, ini semuanya adalah pilihan. Silakan tentukan dari sekarang pilihan hidup itu seperti apa. Dan Tuhan sudah memberikan kebebasan buat kita semua untuk menjadi apa, untuk menjadi siapa gitu. Nah, ini teman-teman, ini adalah semua ini impian yang bisa menjadi bahan bakar kita, menjadi penyemangat kita untuk menjalankan bisnis ini. Karena kalau nggak punya impian ya nggak semangat. Kayak saya dulu, rumah ngontrak, ya motor cuma punya 1, alhamdulillah ya punya motor. Cuma kalau saya lihat pengen jalan-jalan ngajak ya tadi kayak sirkus, nggak bisa ke bawah semuanya. Anak udah besar, jalan-jalan hari Minggu yuk Pak jalan-jalan, ya mau taruh di mana? Paling yang bisa ke bawah cuma anak yang paling terakhir. Itulah derita yang nggak punya kendaraan. Nah, ini yang menjadi semangat insyaallah. Kalau serius ya 2-3 tahun yang akan datang tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Semuanya serba mungkin. Doa yang kuat, berjuang yang kuat pasti bisa ya, pasti sampai, pasti sukses. Terakhir ya. Jadi ya cara bina badan tadi sudah saya singgung di atas ya. Ini membakar waktu, ini kita sedang membangun aset ya, sehingga suatu saat aset yang sudah kita bangun ini bisa menjadi hal yang menghasilkan setiap saat. Cuman cara membangun aset juga ini ada 2 pilihan. Ya, ada 2. Yang pertama bisa dengan upaya sendiri. Upaya sendiri itu apa? Perlu waktu puluhan tahun ya, untuk sampai di kuadran pertama. Dan angka keberhasilannya ini 1%. Atau dengan bimbingan. Bimbingan itu berarti ada yang membimbing, ada yang mentoring, ya, ada yang mengarahkan. Ya waktunya paling 2-5 tahun. Karena kalau yang membimbing berarti paling tidak dia sudah sampai gitu. Jadi ibarat
ibarat kita ngantar, ini kayak Mas Leman tadi, karena Mas Leman sudah pernah kesini, kan cuma ngantar, saya dibimbing. Coba kalau saya sendirian, upaya sendiri dari rumah, kira-kira bakal nyasar nggak kira-kira? Nyasar. Nggak ada Sherlocknya, bisa jadi nggak sampai ke sini, karena dengan upaya sendiri. Tapi kalau dengan pembimbing, Mas Leman sudah tanya Sherlock, wah udah matiin tadi sampai sana, Sherlocknya udah matiin. Kok nggak pakai Sherlock Mas? Udah hafal sampai sini. Jadi tadi dimatiin Mas Sherlocknya, ya, sampai depan, wah ini hebat, ya udah hafal ke sini. Makanya saya ikut aja, saya percaya aja sama Mas Leman pasti sampai kok. Ternyata beneran juga sampai di Al-Fatih, ya. Karena saya punya pembimbing Mas Leman. Begitu juga kalau Anda pengen sukses, ya silakan mau upaya sendiri, jalan sendiri, ya nanti resikonya kayak gitu. Kemungkinan sampai ada cuma 1%. Tapi kalau dibimbing 1 sampai 2 sampai 5 tahun. Ya saya maksudnya boleh tidak harus saya gitu. Tapi paling tidak saya sudah sampai di platinum. Artinya untuk di 3i ya saya mengalami, saya tahu bagaimana caranya sampai di platinum begitu. Jadi kalau misalkan buat teman-teman penghasilan platinum itu besar, ya jangan ikutin saya secara pribadi, tapi ikuti cara-cara saya. Jadi kalau saya sampai platinum itu 3 tahun, teman-teman yang mengikuti caranya tidak harus 3 tahun sampai di platinum. Kenapa? Karena kan sudah dikasih tahu jalannya, sudah tahu caranya. Jadi benar kalau diikuti caranya paling lama 2 tahun lah. 2 tahun bisa sampai di platinum dengan income di atas 40 juta setiap bulan. Gitu. Ya, luar biasa. Silakan ya untuk. Nah ini tingkat keberhasilannya ini 100%. Ya itu tadi karena sudah melewati, sudah mengalami. Bukan lagi sebagai angan-angan atau coba-coba, tapi karena sudah melewati. Nah, saya yakin Anda semua pasti bisa. Nah, pasti gak ada yang gak mungkin, gak ada yang mustahil. Kuatkan doanya, kuatkan ikhtiarnya. Saya yakin Tuhan akan menjawab doa-doa Anda. Tuhan akan memberikan ikhtiar Anda semuanya sampai suatu saat ya yang Anda berhasil bukan hanya untuk kepentingan keluarga pribadi Anda, tapi untuk orang-orang yang berada sekeliling Anda, seperti halnya Aritem. Raise yourself to help mankind. Kembangkan diri Anda untuk membantu orang lain. Kayak mungkin dari saya cukup sekian. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Ya, ambil baiknya, buang buruknya, ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.